Dan ini saatnya kita bersama dengan teman saya, rekan seperjuangan sesama komentator IBL dan dalam sejarah telekomentator ini menjadi guest pertama dari episode pertama telekomentator ini. Bung Econ, gimana kabarnya? Apa kabar Bung Ridwan? Senang banget bisa mencapai 100 episode. Itu suatu hal yang gak gampang loh. Walaupun memang teman-teman Bung Ridwan kan juga banyak ya. Terutama di daerah basket. Kita aja satu tim ada berapa? 9 tim. 9 tim kali 10 orang aja udah berapa orang tuh bisa dikumpulin. Jadi ya it's quite possible ya nggak? Ya, Untuk ya. bisa ngumpulin sampai 100 episode. Tapi salut dengan kegigihan Bung Ridwan. Once again, congratulations. Terima kasih kembali diundang. Ya, puji Tuhan. Karena kan kita telekomentator ini kan juga bukan tim cowok aja, bukan tim IBL juga ya. Kita coba untuk reach juga untuk para pelatih senior, juga para pemain putri juga ya, atau pelatih dari putri juga. Kita coba menghimpun sebanyak mungkin stakeholder dari basket ini, dan bukan juga pemain, tapi owner juga, terus kemudian juga direktur IBL juga, pelatih, dan kemudian juga kayak manajer kita ajak ngobrol juga. Jadi kita memiliki banyak sekali masukan dari berbagai point of view gitu. Tapi kalau menurut Bung Econ sendiri, selama ini ya nonton acara telekomentator ini dan info beberapa episodenya, kira-kira kedepannya enaknya gimana nih, Con? Apa yang bisa diimprove lagi nih? Wih, masih banyak sebenarnya ya. Saya rasa nih pendengar setia telekomentator masih menantikan pemain-pemain favorit yang belum mereka wawancara oleh Bung Ridwan. Banyak banget sih sebenarnya. Masih banyak ya. Banyak banget sih, walaupun inti-intinya sudah, tapi ada beberapa yang belum sentuh, kayak misalnya, maksudnya kayak siapa pemain CLS yang udah banyak banget menjadi fans saya juga, kayak siapa Sandi kan belum, gitu kan ya. Sebenarnya masih banyak banget, banget sebenarnya yang masih bisa digali sih. Brandon Jawato juga belum, Kelly Purwanto juga belum. Berdoa semoga mereka bisa menjawab ajakan untuk masuk ke telekomentator ini. Iya. Nah, berita yang baru lagi dari IBL ini adalah baru aja diumumkan untuk IBL musim depan, IBL 2021, Liga telah menerima 2 tim baru. 1 tim dari Bali, 1 tim dari Solo. Nah, kalau pendapat Bung Econ sendiri gimana? Udah ada informasi yang menyebar di kalayak pemain basket, kalayak komunitas basket, bagaimana respon mereka, tanggapan terhadap hadirnya 2 tim baru ini di IBL musim depan? Ya, yang pasti sambutannya baik ya. Akhirnya memiliki 11 klub profesional yang join di satu kompetisi yang cukup ketat. Mau itu berasal dari manapun gitu ya, walaupun sekarang West Bandit Solo, dia kan memakai nama Solo ya, Bung Ridwan ya? Iya. Walaupun literary mungkin ya ada kali pemain yang emang lahirnya mungkin di Solo, tapi tidak benar-benar benar-benar bertumbuh di Solo gitu. Jadi ini merupakan satu titik balik yang bagus gitu untuk nama kota Solo kalau buat saya. Dari sini saya yakin pasti nanti mungkin binaan-binaan Bhinneka Solo kan toh masih ada, Bung Ridwan. Masih ada loh mereka klubnya. Bisa aja nanti join dengan West Bandit Solo ya gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas pemain-pemain lokalnya untuk bisa compete di level yang jauh lebih tinggi. Terus yang kedua adalah sekarang lebih tersalurkan, Bung Econ ya, talenta muda yang dari Solo yang banyak belajar dari Bhinneka sekarang bisa ada tersalurkan dengan adanya tim profesional sekarang di IBL. Betul sekali. Ya udah pasti mereka punya kerjasama dengan pemerintah wilayah daerah mungkin ya. Mungkin dengan kenapa mereka akhirnya mengambil nama Solo itu pasti udah ada kerjasamanya, saya yakin sekali gitu ya. Dan pasti Solo akan memberikan kontribusinya gitu untuk membawa nama Solo dan menjadi kebanggaan. Which is mereka juga punya lapangan gitu. Itu bisa menjadikan home base mereka ya seperti itu. Walaupun itu lapangannya Bhinneka gitu ya, tapi kan since West Bandit sudah menggunakan nama Solo ya itu bisa dibilang bahwa secara teknis bahwa lapangan itu menjadi home court kalau menurut saya gitu. Tinggal yang satu lagi nih. Ya, dan satu lagi Bali. Sorry, John. Dan lapangannya yang digunakan di Solo ini lapangan yang sudah di-approve oleh IBL. Salah satu seri IBL pernah diadakan di Solo juga. Jadi secara fasilitas sudah sangat mumpuni sekali ya. Dan satu lagi tim adalah tim dari Bali yang konon dengar-dengar di belakangnya adalah dikelola oleh manajemen dari tim sepak bola Bali United, John. Yes. Ini agak sedikit senang sekali sih ngeliat respon dari Bali ya istilahnya ya, Bung Ridwan. Itu
seru sih. Maksudnya dalam artian seru adalah, wah mereka ini juga ya sama olahraga basket gitu maksudnya. Sangat aware gitu ternyata gitu ya, sejauh ini nggak ngurusin bola kaki aja gitu, sepak bola makanya. Tapi sekarang ngurusin basket. Oh, itu menurut saya menjadi salah satu menjadi salah satu pemicu. Nanti mungkin ada penerusnya Imade Lolik Sudiatyana, penerusnya siapa? Suwandi, Wiwin, bersaudara gitu ya, banyak banget. Terus ada Teguh. Iya, Imade Indra, Teguh. Dulu zamannya tahun berapa tuh? 90-an masih ada, banyak sekali itu. Ya. Banyak sekali itu. Ya, yang pasti kan sebenarnya dari Bali sendiri mungkin animonya itu kini tersalurkan ya. Karena sebelumnya mereka hanya memiliki wakil di putri dari Merpati Bali dan sukses mereka tahun lalu menjadi juaranya gitu kan. Dengan adanya tim dari Bali ini tentunya potensi dari pemain-pemain putranya yang seperti Bung Econ tadi katakan begitu banyak yang menyebar di tim-tim di Indonesia ini bisa mengangkat nama Bali nanti, dan kita bisa melihat potensi luar biasa dari Pulau Dewata ini untuk berkompetisi di IBL ini. Ya mungkin orang semakin aware kali. Oh, ternyata Bali itu bukan buat tempat liburan doang ya. Bali bukan cuma buat pantai-pantai, ternyata mempunyai potensi-potensi pemain gitu ya. Dan salah satunya yang membuat men-trigger itu saya rasa ya karena tim putri Merpati kemarin berhasil mencapai satu achievement yang luar biasa ya Bung Ridwan. Mungkin cowok-cowoknya jadi kayak, wah, mesti cewek doang nih. Nah, ini saatnya nih kayaknya cowoknya nih keturun nih kan. Gitu. Ya, kita berharap ya Con, ini IBL akan semakin seru lagi. Rencananya musim depan berarti akan ada 12 tim, Con. Bukan cuma 11 tim. Karena ada satu tim Indonesia Muda Elit nanti yang akan rencananya, kalau nggak salah ya, akan rencananya diikutsertakan di IBL 2021 ini sebagai sarana untuk mengembangkan talenta mereka ya, melawan tim pemain-pemain yang lebih berpengalaman sama senior gitu. Jadi itu rencananya 12 poin. Oh, itu tim yang nanti akan dikepalai beberapa pelatih yang muda juga ya? Ya, ada Yobel Sondah, ada Koko Heru, Setio Nugroho dari CLS, dan kemudian yang terakhir adalah pemain andalan Bung Econ juga, Yayan. Oh, Andre Kayana. Iya, saya dengar. Iya. Saya dengar. Keren sih, harusnya keren. Ya, harusnya keren. Oke, Con, pertanyaan terakhir, Con. Apabila ada 2 tim yang baru tadi membutuhkan pemain, Econ udah siap balik? Oh, saya point guard sama shooting guard deh. Coba aja kali aja mungkin West Bandit mau kali ngambil saya. Masa Mario Ferdiansyah doang dipakai di sana? Saya juga mau dong. Oke, John. Thank you so much, John. Thank you. Ini mudah-mudahan kita nanti bisa acara ini berkembang lagi, John ya. Mungkin siap. Tapi aku ada satu lagi sebenarnya Bung Ridwan nih. Aku ada satu lagi, ada satu bisa dibilang kayak ini kan episode ke-100 ya. Episode ke-100. Jadi ini menurut saya adalah episode yang begitu spesial. Nah, untuk itu saya ingin ngasih Bung Ridwan surprise nih di episode yang ini. Waduh. Apa nih? Saya mau ngasih surprise buat Bung Ridwan di episode ke-100. Ini lucu banget sih kalau sampai kan selama ini Bung Ridwan cuma ini doang nih, ngasih surprise. Sekarang gantian nih, saya ngasih surprise nih. Aduh, apaan nih? Nah, which is ini edisi surprise, jadi saya menghadirkan tamu surprise buat Bung Ridwan. Waduh. Gitu. Waduh. Pasti kenal juga orang-orangnya. Ini rekodnya mesti di off dulu apa? Off the record atau gimana nih? Bahaya nih. Jangan dong. Jangan di off the record dong. Ini harus live terus ini. Nanti tinggal edit aja nanti. Oke. Nih kan nih tamu-tamunya udah mulai masuk nih, mau nyelamatin nih. Gitu. Ini lama karena dari Papua atau gimana nih?
Gimana? Tamu istimewa saya cukup istimewa nggak? Buat Bung Ridwan cukup istimewa nggak tamu saya? Ini istimewa tapi nggak ada gambarnya, percuma juga nih. Cuma foto statis doang. Parah. Itu ada gambarnya. Parah. Teknologinya masih terbelakang, jadi susah oleh komentator. Itu fotonya pakai bajunya FIBA loh. Makanya gitu, nahan ketawa lagi. Astaga. bikin malu orang-orang yang lahir bulan September, tau nggak? Cuma ganti screen aja untuk menjadi gambar videonya nggak bisa gitu. Astaga. Oke. Bentar. Dandan dulu. Gue curiga nih, Con. Ini kelihatannya lagi nggak pakai baju nih. Lu paksa dia untuk pakai acara ini, Con. Ini masih pakai baju sepeda. Baru kelar gue. Baju sepeda. Oh iya, bener. Gila kemarin. Ini dia. Kita lihat nih. Pasti tampilannya beda. Selamat sore. Oke, ini adalah Hasan Gosali, mantan dari direktur dari IBL, dan sekarang lebih condong mungkin dikenal sebagai seorang pecinta balap sepeda ya. Ini kelihatan tiap kali lihat Instagramnya muterinnya bukan muterin Jakarta lagi, itu muterin Jawa Barat kelihatan udah sampai tembus kemana-mana ya. Sebentar lagi Jakarta Bandung. Jakarta Bandung mah udah kelihatan itu. Tunggu aja. Tempo hari udah sampai puncak segala kalau nggak salah itu, atau sampai nembus kemana-mana itu. Atau kemarin San kalau nggak salah kemarin sampai pergi kemana itu San? Keluar kota ya San ya? Jogja, Bandung, ya tuh, kan? Terakhir Rindu Alam sih. Tuh. Dari Jogja ke Bandung, Con. Enggak. Sepedanya dari Jogja ke Bandung. Ini saya punya satu tamu lagi istimewa, Bung Ridwan. Ada tamu lagi. Con, lu kalau nambah-nambahin orang-orang kayak gini, repot juga, Con. Ntar ngobrolnya gimana? Ini gue ada tamu-tamu istimewa lagi nih buat episode ke-100. Jadi kasih surprise buat Bung Ridwan nih. Tapi ngomong-ngomong sambil nunggu tamu sendiri, San, mungkin Hasan bisa kasih komentar sedikit, San. Adanya sekarang tadi mengenai ada 2 tim baru di IBL 2021 yang ke depan ya, yang kemarin diumumkan. Ini resmi nih. Udah resmi. Sudah resmi. Satu tim dari udah resmi. Satu tim dari Solo, satu tim dari Bali. Nah, kalau menurut San sendiri, San gimana San? Menurut kalau dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Bali sama Solo nanti terhadap kompetisi IBL gimana? Yang pasti good market ya. Kita tahu Solo dulu pernah punya tim dan gor-nya masih ready dan masih sangat layak dipakai. Dengan kehadiran adanya tim baru yang mewakili Solo, itu sangat-sangat representatif lah atas fans-fans yang di Jawa Tengah. Jadi excitement-nya mulai bangkit di antara Solo, kan Jawa Tengah ada si BPJ Jogja sama Solo yang berdekatannya bisa jadi rivalitas yang baru. Dan satu timnya lagi tentunya dari Bali, memang ini pertama kali di luar Jawa ya, tapi kita tahu sejarah Bali United sendiri di dalam industri olahraga ini dia sangat fokus dan sangat minat, apalagi kemarin setelah menjuarai Liga 1, jadi ambisinya sekarang pengen terjun ke liga profesional lainnya yaitu di Indonesian Basketball League. Selain itu kita tahu market di Bali ini sangat-sangat antusias, apalagi kita dulu juga pernah punya pemain-pemain timnas yang asalnya Bali. Nggak usah jauh-jauh, sekarang aja masih ada beberapa pemain IBL yang berprestasi ya, yang asalnya dari Bali. Coba Bung Ridwan tahu siapa? Brandon Jawato. Wow, oke. Technically bener lah. Technically, oke, Brandon. Ini ada tamu satu lagi nih, sama. Waduh, ntar dulu nih, dari Bali siapa nih? Coba, maksudnya yang lagi main sekarang, San? Iya, dari tim Jakarta loh. Jakarta banyak kan dari Jakarta. Ayo. Ada Wisnu Saputra di Satria Muda, terus kemudian ada siapa lagi? Widianta Putra Teja. Widi. Oh ya Widi orang Bali ya Widi.
Aduh. Oke, ini sekarang udah ada Anthony Gunawan bergabung juga dari 3x3 Indonesia. Tapi sebelum ngobrol sama Anthony ya, kita kita ada satu hal lagi San yang mesti tanyain San. Mengenai apa namanya tadi berbicara mengenai potensi yang dimiliki Bali dan juga Solo ya. Tetapi dari tadi Sasa menunjukkan satu hal yang menarik sekali dikatakan mengenai potensi dari market itu sendiri. Tidak hanya mengenai potensi pemain, dari potensi market ini. Sebelumnya apakah udah ada ada gambaran atau ada usaha ke sana ya bahwa untuk menarik istilahnya itu orang untuk mendirikan klub di dua tempat itu? Pastilah, kita juga ada mendekati beberapa kota selain Solo Bali dulu kan yang sering kita pakai salah satu gambarnya itu Semarang. Semarang juga Jawa Tengah juga, dan kebetulan memang belum ada tim. Jadi dari dulu emang kita juga udah approach Semarang, cuman ya belum jodoh lah. Gitu. Oke. Nah sekarang kita, Anthony cabut lagi. Minta ampun ini. Oke. Ton, ini Anthony sempat juga menjadi guest dari telekomentator ini untuk acara episode ke-100 ini. Ton, gimana kabarnya? Gimana kabar 3x3 juga Indonesia ini? Aduh, saya lupa 3x3 itu apa. Ingat tahunya sepeda saya. Ini dua orang yang nyetanin saya main sepeda nih, Bung. Jadi saya mau main 3x3 nih, kayak kira-kira mereka berdua nih. Ini kelihatannya bukan episode ini rasanya bukan episode khusus untuk 100 episode, ini episode khusus untuk para pesepeda kelihatan untuk semua. Saya baru ingat ngelihat 3 tampang orang ini, saya baru ingat Instagram dari masing-masing ini. Tiga-tiganya udah lepas dari bola basket, megangnya Brompton semua nih. Ya, gimana Bung? Gimana? Jadi Ton? Jadi mengenai sekarang kan lagi masa pandemi, tapi bagaimana dengan rencana terakhir kita berbicara mengenai 3x3 XC, kemudian dengan ada pandemi ini bagaimana kelanjutannya? Oke, ini mungkin gue berbicaranya sebagai penggiat 3x3 aja kali ya. Jadi lebih netral. Jadi secara swasta lah. Karena kan kalau untuk di bidang di perbasinya udah ada bidang sendiri. Ini jadi lebih ke arah, gue posisinya mungkin kayak Hasan kali ya, pelaksana atau swastanya aja misalnya. Jadi kalau berbicara swasta, to be honest, sudah banyak yang meminta untuk segera mengadakan event. Cuman memang sejauh ini kan kita memang terbentur banyak protokol yang memang harus diikuti. Gitu. Memang boleh dibilang 3x3 cenderung lebih mudah, karena ketika ingin melakukan swab, itu kan pemainnya hanya 4, which is akan lebih sedikit. Kemudian untuk pelaksananya pun outdoor juga gitu. Jadi sebenarnya celah yang memang bisa diambil untuk dilaksanakan basket itu ya salah satunya dengan 3x3 sebenarnya gitu. Karena kan boleh dibilang kan cenderung lebih memungkinkan gitu. Karena outdoor iya pasti. Kemudian swab testnya lebih gampang, lebih sedikit orangnya. Jadi peluang ini sebenarnya memang bisa diambil gitu. Memang kebetulan kemarin juga udah sempat diskusi. Cuman terbentur dengan perizinan sih, memang perizinan, jadi masih belum ada yang berani memberikan lampu hijau sih untuk mengadakan event lagi gitu. Jadi mungkin bisa jadi setelah IBL jalan, bisa jadi 3x3 kemungkinan akan jalan juga sih harusnya. Oke, tapi secara konsep dan secara istilah program ya, 3x3 XC ini tetap akan dilaksanakan kan di Indonesia? Kalau di negara lain jalan, kalau di Indonesia kebetulan kan ada Mas Ramadatau yang memang berhubungan langsung dengan pihak XC. Saya kurang jelas untuk XC-nya sendiri sih. Cuman kalau untuk di Taiwan, setahu saya udah jalan. Taiwan dan Jepang sudah jalan lagi. Kalau di Indonesia saya kurang tahu kelanjutannya seperti apa sih. Sejauh ini terakhir mereka mengadakan 3-on-3 tapi online ya, e-sport gitu. Setahu saya sih itu yang saya pantau. Ada ini lagi kalau Bapak nggak tahu ya, kalian juga ngikutin telekomentator apa enggak, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, kira-kira kalau ke depannya gitu enaknya telekomentator ini bisa diperbaiki kayak gimana enaknya? Mungkin ada masukan buat saya buat ini. Ayo. Ada episode live. Ada episode live dengan... episode sambil goes. Nah.
Sisi lain dari digali gosip pemainnya juga bisa lebih banyak. Sambil pegang handphone gitu kan, sampai ngap-ngapan. Ini anak goes nih yang di ini anak-anak goes semua nih gitu. Makanya ini kelihatannya komunitas basket banyak yang berkabung nih, banyak yang meninggalkan basket demi goes nih, kayak gini semua nih hasilnya nih. Aduh. Oke guys, thank you semua, thank you Econ, thank you Anthony, thank you Sam, thank you semua ini. Mudah-mudahan komunitas basket kita semakin bertumbuh kembang ya, seperti kata Econ tadi, dan kita berdoa semoga pandemi ini everybody safe, stay healthy, seperti tunjukkan melalui kegiatan mungkin nggak bisa basket, tapi sekarang goes. Walaupun basket lebih murah, tapi kebanyakan orang mungkin ya karena duitnya lebih kali ya, pakai sepeda sekarang. Jadi ya. Sebenarnya sama satu lagi sih, kalau gue sih berbicara, kan orang mungkin udah banyak yang berbicara bahwa COVID seperti ini dan sebagainya itu. Kalau gue sih lebih memberikan hal yang positif bahwa we are okay with this COVID. Kita akan okay dengan COVID ini kok. COVID itu bukan sesuatu yang menyeramkan. COVID itu ya udah terbukti kok, Bung. Pemain sepak bola 4 hari sembuh. Which is ya imunitas tubuh kita yang harus sangat-sangat kuat sih. Jadi Anthony 2 hari sembuh. Jadi memang to be honest sih, memang ya ketika imunnya kuat tuh kayak kan gini. Yang gue pelajarin adalah virus ini tergantung dia nempel inangnya apa gitu. Kalau inangnya ini nggak enak ditumpangin, dia sih nggak akan lama-lama di situ gitu. Jadi ya udah gitu ya lo imunnya harus kuat aja. Imun milih berarti milih. Tetap harus jalan. Olahraga tetap harus jalan, jangan sampai olahraga. Itu apalagi kalau apalagi virusnya di bawah gue itu langsung terbang, Bung. Lo kasiannya di belakang lu nonton. Kalau saya lihat dari postingan IG, sebenarnya itu bukan cuma masalah virusnya terbang atau gimana. Kelihatannya kalian juga saling mencoba ya. Ada beberapa tempat yang uji coba obat ya. Ada yang dalam bentuk sate kambing, ada bentuk mie ayam, ada bentuk apa. Kelihatannya masing-masing obat vaksin dicobain satu persatu nih kelihatannya. Kayaknya sih gitu sih. Semuanya dicobain. Oke guys, thank you so much. Yang adalah obat pokoknya. Oke guys, thank you so much ya. Oke, stay safe semua. Ya, stay healthy semua. Bye. Stay healthy, bye-bye.